contoh untuk yang non-linear. Ini ada Y aksen sama dengan AY minus BY kuadrat. Nah, ini kalau di buku Advanced Engineering Mathematics ini disebutnya persamaan untuk menentukan dynamic population atau menentukan populasi yang dinamis. Nah, kalau misalnya persamaan populasi biasa atau misalnya kalau kita mau Y aksen sama dengan AY, A-nya di sini konstanta. Kalau ini ada yang tahu nggak? Ini persamaan apa disebutnya? Masih ingat yang peluruhan? Masih, Pak. Nah, ini kira-kira yang Y aksen sama dengan AY ini disebutnya apa? Peluruhan. Peluruhan bukan? Bukan. Bukan. Itu eksponensial. Kalau peluruhan itu harusnya dia minus. Jadi kalau yang Y aksen sama dengan minus AY misalnya, itu artinya dia semakin lama semakin turun nilainya. Nah, kalau AY artinya dia semakin lama semakin naik. Jadi ini untuk mencari pertumbuhan atau perkembangan populasi. Nah, kenapa disebut populasi dinamis? Karena kalau misalnya kita cuma menghitung Y aksen sama dengan AY, nanti dia populasinya bakal naik terus. Padahal di satu sisi, populasi itu kan nggak cuma ada yang lahir, tapi ada juga yang meninggal. Jadi nanti ada tambahan Y aksen sama dengan minus BY kuadrat. Jadi yang ini pertumbuhan, yang ini peredam. Jadi seolah-olah misalnya ada wabah, ada yang memang sudah tua dan meninggal dan lain-lain, itu dengan persamaan yang satu lagi, ini dia meredam. Jadi yang satu naik, yang satu turun, makanya disebut persamaan populasi dinamis. Jadi dia bisa menghitung secara dinamis. Ini filosofi dari persamaan ini. Nah, kita lanjut ke bagaimana cara menghitungnya. Nah, kalau mau dibuat persamaan linear, maka dia jadi apa? Y aksen, A-nya pindah, minus AY, sama dengan minus BY kuadrat. Nah, dari sini, setelah ini kita kira-kira menentukan apanya lagi? Menentukan nilai-nilainya dulu. Misalnya nilai PX-nya. Berarti nilai PX-nya tadi apa kalau di sini? Minus A. Minus A. Kemudian nilai GX-nya. Ini saya balik dulu harusnya ke atas. Yang ini ya. GX, YA. Berarti yang nempel dengan Y kuadrat itu minus B atau GX. Terus A-nya berapa di sini? 2. Yang nempel di sini. Terus satu lagi kita perlu cari U-nya. U sama dengan Y pangkat 1 minus A. 1 minus A. Atau Y pangkat minus 1. Atau ini sama dengan seper Y. Oke. Ini biar nggak hilang U-nya. Maka U aksen plus 1 minus A, berarti 1 minus 2. P-nya itu sama dengan minus A. U sama dengan 1 minus 2 kali G. G-nya minus B. Nah, ini udah. Kalau sudah kita menggunakan persamaan ini, jadi dia bisa langsung otomatis seperti ini. Jadi nanti hasilnya U aksen, ini kan minus 1 dikalikan minus A jadi plus AU sama dengan
minus 1 kali minus B jadi B. Sehingga ini jadi persamaan yang linear kembali. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Pak, mau nanya, Pak. Itu kalau misalnya udah hasilnya jadi persamaan linear, kita cari lagi atau nggak usah? Atau cukup sampai situ aja? Ya belum. Ini kan yang mau kita cari itu solusi dari Y-nya kan. Iya. Jadi kita harus sampai dapat Y-nya itu berapa gitu. Jadi ini belum selesai. Oke, Pak. Ini baru kita cari U-nya dulu. Jadi dari sini U sama dengan E pangkat apa tadi? Minus H. Ya. H. Integral E pangkat H kali Rx. Rx-nya nanti menyesuaikan dengan yang tadi ya. Dx plus C. Kalau bisa yang persamaan-persamaan yang utama seperti ini dicatat. Jadi kalau saya tarik ke bawah biar tetap ingat. Jadi ini E pangkat minus H. Hanya tadi itu kan integral dari PX. Kalau di sini tuh PX-nya yang A. Yang nempel dengan yang pangkat satunya. Berarti ini A dx jadi AX. Jadi minus AX integral E pangkat AX, ini H. Rx-nya sama dengan apa? B. B dx plus C. Ini integral ini jadi apa kira-kira? Integral E pangkat AX, ini kan B-nya tetap. E pangkat AX itu integralnya berarti E pangkat AX dibagi A. Jadi ini kalau ada pangkatnya di X, itu dia jadi pembagi di sini. Plus C. Kalau ini sama dengan, ini kita kalikan E pangkat minus AX dikalikan E pangkat AX, jadi E pangkat 0, karena ini dijumlahkan. E pangkat 0 itu sama dengan 1, berarti ini jadinya tetap B per A. Dikalikan 1, plus ini E pangkat minus AX plus C. Kok plus C? Dikali C. Dikali C. Dikali C. Nah, ini belum selesai, karena ini masih U. Kita balik lagi tadi, U sama dengan 1/Y. Atau Y sama dengan 1/U. Nah, ini jadinya U-nya itu kan ini. Berarti 1 per B per A plus E pangkat minus AX kali C. Nah, solusinya jadi yang ini. Yang Y sama dengan. Y sama dengan, berarti ini solusi akhirnya adalah ini. Bukan yang ini. Bapak, Ya. yang E pangkat min AX kali C itu nggak boleh ditulis C doang, Pak. Yang mana? Kan yang hasilnya kan 1 per B per A ditambah E pangkat minus AX kali C. Itu yang yang E pangkat minus AX kali C-nya nggak boleh ditulis C doang. Coba deh, kamu masukin angka misalnya. A-nya punya angka 5, C-nya punya angka 10 gitu. Ini kalau udah dimasukin initial condition, C. Terus misalnya kamu mau definisikan konstanta baru gitu kan. Kira-kira bisa nggak seperti itu? Kita belum coba. Nggak bisa. Karena di sini ada variabel X. Jadi variabel X yang di sini, dia yang berubah-ubah. Jadi nggak bisa kalau ada variabel, kita langsung gantikan ini jadi konstanta. Variabel ini kan dia berubah terus. Variabel X ini adalah variabel waktu.
Jadi dia nilainya berubah-ubah terus. Jadi kita nggak bisa menjadikan ini jadi konstanta. Yang bisa dijadikan konstanta tuh yang B per A. Karena ini nilainya fix. Nanti nilai B per A tergantung dari initial condition-nya atau dari definisinya. Seperti itu. Makasih, Pak. Ya. Ada lagi pertanyaan? Pak, itu PX-nya bukannya min A ya, Pak? Kenapa? Tolong diperkeras. Kan H sama dengan integral PX dx. PX-nya itu bukannya min A ya, Pak? Jadi integral min A dx. Integral min A. Yang mana ya? Yang H-nya, Pak. Itu kan PX-nya min A, Pak. Nah, yang H-nya, yang pas nyari H-nya itu PX-nya cuma A doang, nggak pakai minus, Pak. Oh. PX-nya sama dengan A, bukan minus A. Iya, itu di atas ada tulisannya PX-nya minus A. Udah beda persamaan gitu. Oh, bentar. Saya harusnya nggak pakai PX kali ya. Jadi di sini saya jadi agak ambigu harusnya. Sini harusnya jangan PX. Jadi ini kalau PX di sini tuh artinya yang nempel di Y. Jadi sini harusnya H-nya ini intinya yang integral dinempel di Oh, di U ya? U-nya. Mungkin saya bagusnya ganti pakai yang lain gitu. Saya ganti apa? PQ. Q juga ada Q belum ya? Q deh. Jadi di sini Q-nya sama dengan A. Gitu. Ya, jadi ini contoh penyelesaian persamaan linier.